Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke fase gugur babak 16 besar Piala Asia mencatatkan tinta sejarah untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia mampu melewati babak grup Piala Asia. Keberhasilan timnas Indonesia meraih capaian tersebut tak terlepas dari tangan dingin sang pelatih asal Korea Shin Tae-yong. 4 tahun dirinya menangani timnas senior, sejatinya membawa dampak positif terhadap kemajuan tim nasional. Ia juga banyak membawa perubahan ke dalam tim nasional Indonesia, seperti berani memotong generasi skuad senior buat dipercayakan kepada mayoritas pemain muda, memberikan rekomendasi kepada PSSI untuk memanggil para pemain keturunan di luar negeri untuk bermain di tim nasional, kemudian memperbaiki kultur sepak bola Indonesia dengan memperbaiki kualitas dasar teknik para pemain lokal seperti passing, menggenjot fisik para pemain agar bisa bertahan 90 menit bermain, serta menanamkan kedisiplinan tinggi kepada para pemainnya. Alhasil, kini tampak banyak perubahan yang dialami timnas Indonesia sejak Shin Tae-yong memegang kendali. Meski belum ada trofi yang dapat diraih oleh STY, namun STY justru mencatatkan sejarah baru yang lebih mentereng dari hanya sekedar gelar juara AFF atau regional Asia Tenggara. STY membawa timnas Indonesia meroket dari awal kedatangannya berada di peringkat 175 dunia pada 2019. Kini, seusai membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia, Garuda nangkring di posisi 142 dunia. Ini merupakan ranking tertinggi yang diraih timnas Indonesia sejak terakhir kali 2011 silam. Selain itu, STY berjasa dalam meloloskan 3 level timnas Indonesia ke Piala Asia setelah 16 tahun lamanya absen dari ajang benua kuning tersebut. Terkini, catatan sejarah baru lainnya terukir, yakni keberhasilan timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia dan melaju ke babak knockout 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Banyak pihak mengakui perubahan yang dibawa STY terhadap perkembangan timnas Indonesia, mulai dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu, striker Jepang sekaligus pemain dari klub Eredivisie Belanda, Ayase Ueda, hingga pelatih Australia Graham Arnold. Semua mengakui bahwa timnas Indonesia kini berubah ke arah yang lebih baik. Bisa dibilang, prestasi tersebut menasbihkan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Sayangnya di tengah keberhasilan yang selayaknya diberikan apresiasi, STY justru banyak dikritik akibat kebijakan dan capaiannya yang masih dianggap belum bisa membawa timnas Indonesia meraih kebanggaan dengan trofi juara. Segelintir pengamat hingga warganet yang kurang serak dengan apa yang dilakukan STY membuat dirinya justru dijadikan biang kegagalan timnas berprestasi dalam taraf raihan trofi. Raihan sejarah timnas Indonesia yang mampu lolos dari grup dianggap hoki semata karena belas kasihan negara lain dan kemenangan menghadapi sesama negara ASEAN yakni Vietnam. Permainan anak asuh timnas era STY juga dianggap tak memukau oleh segelintir orang tersebut. Padahal, bila menilai secara objektif, permainan timnas Indonesia kini jauh lebih baik dan terstruktur bermain umpan pendek dari kaki ke kaki. Proses build up serangan yang kini ditanamkan dalam ciri khas bermain timnas Indonesia. Kemenangan di Piala Asia juga berkat kerja keras tim, bukan semata karena hoki. Sebab apabila kalah saat melawan Vietnam yang notabene berperingkat lebih tinggi dari Indonesia yakni ranking 94 FIFA berbanding 146 FIFA, maka tim Garuda sudah dipastikan tersingkir. Rasanya juga tak elok bila menilai hanya dari capaian trofi regional Asia Tenggara bila menjadi tolak ukurnya. Belum selesai polemik dalam negeri, kini timnas Indonesia kudu siap-siap untuk kehilangan Shin Tae-yong bila tak segera memperpanjang kontrak beliau. Shin Tae-yong saat ini memiliki kontrak hingga Juni 2024. Dalam aturannya, apabila kontrak yang tersisa kurang dari 6 bulan lagi, maka pemain atau pelatih berhak melakukan pembicaraan negosiasi dengan klub atau tim lain, selama belum ada kesepakatan pembaruan kontrak yang baru. Dalam hal ini PSSI masih menggantungkan kontrak STY sebab mereka baru akan mereview pembaruan kontrak STY setelah melihat hasil capaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 April nanti. Polemik kontrak Shin Tae-yong menjadi pembahasan utama justru saat sang juru taktik menunaikan tugas dan memenuhi target membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ketidakpastian pun muncul setelah Shin Tae-yong menyebut telah mendapatkan tawaran dari tim lain, tetapi coba bersikap profesional dalam durasi kontraknya di timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa selama berlangsungnya Piala Asia 2023, ia menerima tawaran dari tim nasional lainnya. Dirinya mengaku bisa saja ia menerima tawaran negara lain untuk memakai jasa dan meninggalkan kursi pelatih timnas Indonesia. Namun dirinya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kontraknya hingga Juni 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada media Korea Selatan Sports Kyongyang di Doha, Qatar pada Senin 29 Januari 2024. Mendengar hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan kepada Sintayong agar terlebih dahulu berfokus bersama Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024. Target yang ditetapkan Erick Thohir ialah lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Setelah itu, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak antara PSSI dan Sintayong akan dilakukan melihat dari capaian target yang sudah ditetapkan PSSI. Erick Thohir mengakui bahwa dia tak dapat menolak jika Sintayong memilih untuk mundur dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ini menjadi sebuah dilema, bahwasanya STY telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Tidak apple to apple bagi PSSI bila memberikan target di ajang yang mana Piala Asia U23 ini bukanlah termasuk agenda FIFA. Dengan materi pemain yang belum tentu bisa dipanggil dari kompetisi luar negeri, rasanya bakal sulit memenuhi target untuk berbicara banyak di Piala Asia U23 bila memakai skuad yang pure dari kompetisi Liga 1. Menunggu hingga Juni 2024 untuk baru memperbarui kontrak STY beresiko besar membuat kita sudah kehilangan STY apabila beliau telah menyetujui kontrak baru bersama negara lain sebelum tawaran dari PSSI datang. Apalagi PSSI kudu hati-hati mengambil langkah bila sudah ancang-ancang mencari pengganti STY, sebab kabar beredar bahwa pelatih Eropa sudah disiapkan untuk melatih Timnas Indonesia seusai kontrak STY yang bakal habis Juni nanti. Itu artinya bila tim ini berganti pelatih, maka tim yang terbentuk fondasi dan permainannya harus diulang dari nol lagi, menyesuaikan pelatih yang baru. Tentu, berganti pelatih tak serta-merta langsung membawa timnas ini bakal lebih baik. Sebab mantan pemain timnas Indonesia, Bambang Pamungkas sudah memperingatkan bahwa ketika dirinya masih menjadi skuad timnas Indonesia silam, pergantian pelatih telah terjadi sebanyak 13 kali, dan hal tersebut tak membawa skuad Garuda meraih prestasi. Pengalaman BP mengatakan hal itu bukanlah menjadi solusi yang tepat dikarenakan Timnas Indonesia tak punya pola yang tetap. Tentunya, melalui video ini, kami menyuarakan kepada Erick Thohir dan PSSI untuk segera memperpanjang kontrak STY. Tak perlu menunggu hingga mepet waktu dan melihat capaian turnamen yang bukan kalender FIFA. Perubahan dan prestasi yang dibawa Sintayong yang telah banyak memberikan perkembangan yang baik dan telah menuju ke jalan yang benar dalam memperkuat fondasi tim nasional di masa yang akan datang. Semoga pesan kami dan juga banyak khalayak supporter tim nasional mendengar aspirasi kami. STY for Timnas, STY stay.